Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mega Bagus Rambang di Python Masterclass Python untuk AI dan Data Science. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat visualisasi dengan menggunakan Seaborn level mahir. Jadi langsung saja dibuka Jupyter Notebook masing-masing. Nah, seperti biasa kita impor beberapa library yang sangat penting ya, yaitu adalah Pandas. Kemudian kita import Seaborn SNS, jangan lupa diaktifkan ya, sns.set. Kemudian satu lagi ya, matplotlib ya, jangan lupa karena nanti kita akan sedikit bermain dengan matplotlib pyplot splt ya. Oke, ini kemudian di Seaborn itu ternyata ada beberapa dataset yang bisa kita impor. Nah, untuk bisa mengetahui dataset apa saja yang kita bisa pakai di Seaborn, cukup ketikkan fungsi SNS, kemudian get dataset name seperti ini ya. Maka nanti kita akan mendapatkan list beberapa dataset yang bisa kita gunakan atau bisa kita unduh ya. Jadi sebenarnya pada saat kita load dataset itu kita mendownloadnya secara online. Jadi pastikan ada koneksi internet ketika kita ingin mendownload salah satu dari dataset yang ada di sini. Kemudian ini ada keterangan warning ya. Bagi teman-teman yang risih dengan keterangan warning ini bisa dihilangkan ya. Kita tambahkan satu baris dulu di sini. Nah, cara menghilangkan warning ini adalah menggunakan import warnings, kemudian warnings filter warnings. Jadi semua warning yang muncul di Python nanti akan di ignore ya, seperti ini ya. Jadi kalau ini kita eksekusi, kemudian yang ini kita eksekusi, maka nanti warningnya akan hilang ya. Tapi ya terserah teman-teman. Bagi teman-teman yang butuh warning silahkan dihilangkan, tapi yang tidak butuh warning bisa ditulis ignore di sini ya. Oke, kita lanjut lagi. Dari sekian banyak dataset kita bisa memilih, terserah teman-teman mau yang mana. Kemarin kita sempat belajar tentang data tips ya, kalau nggak salah ya kemarin itu, flights ya, flights, kemudian kapal Titanic ya. Tapi kapal Titanic yang di versi SNS ini lebih lengkap, ada beberapa kolom-kolom yang lebih lengkap ya. Nah, kali ini kita coba akan gunakan data diamonds. Oke, data diamonds, maka kita pakai saja berlian misalnya, sama dengan pandas lagi, sns.load dataset diamonds ya. Oke, coba kita cek berlian. Ternyata datasetnya banyak sekali ya, terdiri dari 53.000 baris dan 10 kolom. Oke. Sekarang kita coba eksplor sedikit ya tentang berlian ini ya, berlian info ya, untuk menginspeksi ya secara singkat. Jadi kita punya 10 kolom ya, ada karat ini menjelaskan tentang mungkin seperti ya emas 24 karat ya, coba ini karat dalam berlian ya. Kemudian cut ini ya berupa objek kategori ya, apakah dia potongannya bagus, rapi dan seterusnya. Color warna ini juga berupa kategori. Clarity seberapa bening jernih begitu ya. Depth ya kedalaman. Float ya berupa desimal. Kita coba cek ya kedalaman ya. Table ini apa ya, mungkin seberapa ini ya, mungkin ada tabel-tabel khusus yang menjadi pembanding barangkali ya. Ini price, harga, ini dimensi ya, X, Y, dan Z ya, sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Kalau dikalikan jadinya volume nanti ya. Oke, ini kira-kira inspeksi awal. Kemudian kita cek juga kalau kita mau mengecek misalnya potongan cut ya, kita bisa melihat ada beberapa kategori di dalamnya, berlian, cut, kemudian unique ya. Maka nanti kita bisa tahu ternyata ada ideal, premium, good, very good, fair ya. Jadi ini adalah tipe-tipe potongan dari kolom cut. Kemudian kita coba cek kalau color seperti apa. Color, oke. Tata warnanya macam-macam, ada E, I, J, H, F ya. Mungkin ini gini green ya, saya nggak tahu ya. Tapi bisa dilihat di dokumentasi dari dataset diamonds di SNS ya. Cuman yang ingin saya tunjukkan adalah kalau kemarin kita sudah belajar tentang pair plot ya,
per plot, oke, berlian, maka ini nanti akan menunjukkan sekian banyak kolom ya. Ini sambil menunggu karena jumlah barisnya ada banyak sekali. Jadi nanti akan dibandingkan data-data yang kolom bersifat numerik ya. Kita punya kurang lebih ada 7 data numerik, jadi nanti sumbu X nya ada 7 ya. Oke, ini sudah muncul gambar per plotnya. Jadi kita punya 7 ya, 1 2 3 4 5 6 7 ya, 7 sumbu Y dan 7 sumbu X ya. Seperti biasa diagonal adalah perbandingan yang sama, jadi ini karat dengan karat, depth dengan depth, dan seterusnya ya. Ini tampak seperti sebuah trompet, tapi ini sebenarnya adalah kumpulan data yang ngumpul di sini, jadi kelihatan putih di sini ya. Nanti kalau kita ubah menjadi scatter plot terlihat data yang berkumpul di sini. Oke, ini adalah per plot, kita sudah sempat gunakan, tapi kali ini kita akan menggunakan yang sedikit lebih advance ya, yaitu adalah dengan menggunakan per grid. Nah, apa itu per grid? Jadi cukup ketikkan sns.per dengan P besar dan grid dengan G besar, kemudian masukkan nama datasetnya, tadi sudah kita impor yaitu adalah berlian, maka ini cukup dieksekusi. Nanti akan muncul sekian banyak grid atau sekian banyak template per plot, tapi nanti isinya kosong ya. Nah, seperti ini ya. Jadi tetap ada 7, 1 2 3 4 5 6 7 ya. Dan tapi ini isinya kosong ya. Nanti kita bisa atur diagonalnya apakah berupa scatter plot, kemudian bagian atasnya ya. Jadi upper diagonal apakah bentuknya histogram ya, macam-macam ya. Nah, untuk kali ini kita coba gunakan semuanya scatter plot. Nah, caranya mudah kalau ingin merubah semuanya menjadi scatter plot ya. Jadi ini kita tugaskan, kita assign ke dalam sebuah nama variabel, sebut saja P yang artinya adalah plot ya. Ini namanya bebas, terserah teman-teman. Kemudian P ini nanti akan kita buat mapnya, jadi fungsinya adalah p.map ya. Fungsi map ini akan memapping istilahnya gambar-gambar ke dalam template yang kita miliki. Ini mirip dengan matplotlib ya, kalau teman-teman sudah pernah belajar di channel saya di bagian materi matplotlib, ini sama, konsepnya sama ya. Tapi kali ini kita menggunakan seaborn, oke. Jadi map, kemudian di sini saya tulis plt.scatter, kita gunakan fungsi matplotlib, oke. Nah, bagi teman-teman yang ingin menghilangkan tulisan seaborn bla 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 ini, silahkan tulis di sini plt.show ya, show ya. Kita eksekusi, kita tunggu, maka nanti akan muncul hasilnya mirip dengan ini, tapi lebih istilahnya lebih tajam gitu ya. Ya, ini sudah muncul ya. Jadi sebenarnya sama ya, sama dengan ini, cuman bedanya diagonalnya kali ini kita bukan histogram, tapi diagonalnya adalah scatter plot, termasuk semua juga scatter plot ya. Jadi kalau dilihat ini ya, baris pertama ini sama dengan ini ya, hanya saja ini semuanya lebih jelas ya. Ini tadi yang bentuknya seperti trompet, pada dasarnya adalah kumpulan dari data-data yang ngumpul jadi satu di sini. Ini juga ngumpul jadi satu ya. Kita bisa sedikit menginterpretasikan, coba kita lihat karat dengan harga. Ternyata semakin tinggi karatnya, harganya tidak begitu linear, tapi ini lebih cenderung ke eksponensial ya. Jadi naik dikit, harganya langsung melonjak drastis. Oke. Kita coba lihat lagi misalnya depth ya, istilahnya ketajaman begitu, kedalaman berliannya ya. Ternyata yang paling penting itu adalah di bagian sini. Jadi kalau mungkin tidak terlalu besar angkanya, tidak terlalu kecil, maka justru tidak begitu berharga. Jadi yang penting adalah sekitar di sini ya. Kemudian ya macam-macam lah ya, nanti bisa dilihat sendiri-sendiri ya. Nah, sekarang kita coba atur. Kalau diagonalnya kita bisa atur sebagai sebuah scatter plot. Kita pengen mengatur masing-masing jadi nanti ada diagonal, bagian atas dan bagian bawah grafiknya berbeda. Nah, bagaimana cara mengatur biar berbeda ya? Jadi kali ini kita lakukan hal yang mirip tapi sedikit berbeda. Jadi di sini P sama dengan sns.pergrid. Kemudian tadi tulis berlian. Kemudian di bawahnya kalau tadi kita gunakan p.map, nah kali ini p.map underscore diag, artinya diagonalnya, kita sedang berbicara diagonalnya ya. Diagonalnya ingin apa? Misalnya kita ingin menggunakan this plot, kita gunakan sns.thisplot
Oke. Kemudian sekarang kita ingin menentukan yang upper, bagian atasnya diagonal. Maka fungsinya adalah p map upper. Oke. Kita coba gunakan scatter saja dengan fungsi bawaan matplotlib ya. Lagi scatter. Oke. Nah, kemudian yang paling bawah ya, di bawahnya diagonal ya, ini diagonal, di bawahnya diagonal. Kita ingin menggunakan, kalau tadi ada upper maka lawannya adalah lower. Oke. Kita gunakan KDE plot ya, sempat kita bahas di seaborn-nya apa itu KDE plot. Bagi yang lupa bisa cek lagi materi seaborn yang pertama kalau nggak salah ya. Oke, ini kita eksekusi, kita tunggu sampai muncul ya. Bagi yang ingin menghilangkan kata-kata itu tadi, silahkan tulis plt show di bagian paling bawah ya. Oke, ini sudah muncul ya grafiknya ya. Jadi yang paling atas adalah scatter plot, kemudian diagonalnya adalah distribution plot, dan yang paling bawah adalah KDE plot ya. Nah, ini datanya ternyata data berlian ini KDE plotnya tidak begitu bagus karena memang datasetnya tidak begitu tidak begitu menyebar, jadi terpusat ya. Kalau istilahnya heterogeneity-nya ini tidak begitu heterogen, jadi terpusat di sini. Jadi kalau dibuat KDE plotnya tidak begitu bagus. Tidak masalah, memang tipe datasetnya seperti itu. Sekarang coba saya gunakan yang lain ya. Ini kali ini kita coba car crashes ya. Jadi misalnya tabrak sama dengan sns.load dataset car crashes ya. Oke. Kemudian kita cukup copy ini menjadi tabrak, tinggal nanti ganti paling belakangnya di sini tabrak ya. Kita lihat ya, ini sudah muncul ya. Nah, kali ini datanya lebih seragam ya, lebih menyebar ya. Bisa dilihat di sini bahwa di bagian uppernya datanya cukup menyebar di sini, dan kita lihat distribution plotnya juga cukup baik ya, distribusinya cukup normal di sini. Kemudian KDE plotnya juga bisa diduga ya, ini bentuknya seperti kontur begitu ya, KDE plot. Jadi ini adalah contoh bagaimana kita bisa mengcustomize diagonalnya bentuknya apa, atasnya apa, dan bawahnya apa. Jadi ini adalah dengan menggunakan pair grid kita lebih leluasa membuat tampilan visualisasi secara menyeluruh untuk data-data bersifat numerik. Baik, sekarang kita akan masuk ke yang lebih advance, yaitu facet grid ya. Sebelumnya kita unduh dulu atau kita gunakan dulu dataset apa enaknya ya. Coba kita gunakan tips ya, dataset tips. Oke. Jadi di sini pakai saja namanya tips sama dengan sns.load dataset, kemudian tips ya. Kita cek dulu tips seperti apa. Jadi kita memiliki beberapa kolom ya, terdiri dari 244 baris. Total bill atau tagihan yang ditagihkan ke pelanggan, tip yang diberikan pelanggan, apakah pelanggan laki-laki dan perempuan, apakah mereka perokok atau tidak, ini harinya ya, Sunday itu minggu ya, Saturday Sabtu dan seterusnya, time apakah makan malam atau makan siang ya, dinner makan malam, dan size ini ya, kalau nggak salah jumlahnya ya, jumlah ukuran makanannya, atau saya tidak begitu jelas ya. Oke, coba kita langsung saja gunakan facet grid ya. Jadi sebut saja P lagi ya, sns.facet grid. Oke. Nah, kita cek dulu parameternya sama seperti tadi ya, tapi kali ini kita bisa mendefinisikan row dan kolomnya. Jadi datanya adalah tips ya, kemudian row-nya kali ini saya pilih row-nya adalah smoker ya, dan kolomnya adalah D ya. Oke ya, jadi ini kita eksekusi, maka nanti kita akan mendapatkan sebuah template di mana nanti mirip seperti ini templatenya, tapi kali ini barisnya nanti berupa smoker dan kolomnya berupa D. Nah, ini kosong ya, dan hanya berjumlah 4. Kenapa 4? Karena memang
jumlah hari uniknya ada 4 ya, dan sementara barisnya hanya ada 2 karena memang hanya ada 2 jenis kategori smoker, yaitu perokok dan tidak perokok. Jadi itu kenapa 2 kali 4. Nah, sekarang kita bisa tambahkan di sini. Jadi P map seperti tadi, kita ingin gunakan SNS displot ya. Kemudian yang kita mapping adalah total bill. Nah, jadi kalau tadi itu argumennya ya, kita langsung lakukan semua di sini. Di sini kita tidak bisa menentukan baris dan kolom, dan di sini kita cukup menuliskan tipe plotnya. Nah, di sini agak berbeda ya. Di sini kita bisa menentukan baris dan kolom. Di sini kita juga bisa menentukan jenis plotnya, tapi kita juga menentukan apa yang akan diplot di sini. Oke, itu perbedaannya ya. Jadi kalau boleh juga tambahkan plt.show untuk menghilangkan tulisan di bawahnya ya. Jadi kalau ini kita eksekusi, maka nanti akan muncul sebuah plot di mana dibagi berdasarkan baris smoker yes dan no, dan juga kolom D ya. Kita bisa lihat di sini ya, smokernya yang paling atas baris pertama adalah smoker yes semua, ini yes 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 yes. Kemudian kolomnya dibedakan berdasarkan harinya, Thursday, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu ya. Nah, ini adalah kelebihan dari facet grid, dan semua data yang diplot adalah data total bill. Tahu dari mana sumbu X nya, semuanya adalah total bill. Jadi ini adalah kombinasi dari 3 parameter sebenarnya, kombinasi dari smoker, D, dan total bill. Sekarang coba kita interpretasikan yang bagian di sini ya. Jadi grafik ini ya adalah total bill mulai dari 0 sampai sekitar 45-an atau 50 begitu ya, untuk golongan perokok dan tidak perokok di hari Kamis. Jadi ternyata kalau kita berbicara di hari Kamis, ternyata tagihannya lebih lebih banyak tidak perokok, tapi distribusinya lebih mengkerucut untuk yang perokok ya. Kalau kita lihat di mana misalnya ya, nah ini ya, misalnya ini ya, terlihat bahwa untuk yang tidak perokok itu lebih pipih ya, sementara untuk yang perokok itu lebih menyebar, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Kita juga bisa menggantinya, misalnya ini kita ganti, kalau kali ini smoker dan D, kita kali ini kolomnya misalnya ganti menjadi time. Kita ingin membandingkan antara dinner dan lunch ya, misalnya ya. Jadi ini saya ganti time, masih tetap dengan total bill. Kita lihat perbedaannya. Oke, jadi perbedaannya adalah sekarang kita punya baris smoker dan non smoker, tapi kolomnya adalah lunch dan dinner ya. Kalau misalnya teman-teman merasa kesulitan menerjemahkan KDE plot seperti ini adalah distribution plot dengan KDE-nya adalah true, teman-teman bisa mencobanya dengan mematikan KDE-nya. Jadi KDE sama dengan false ya. Maka ini lebih mudah untuk diterjemahkan karena kita tidak menggunakan kurva KDE-nya. Nah, sekarang murni frekuensi. Jadi ini adalah histogram ya. Coba kita lihat ya. Jadi ternyata untuk dinner itu lebih menyebar, artinya jumlah orang yang beli juga lebih banyak ya, jumlahnya nih ya, bisa dilihat ini adalah frekuensinya. Kemudian total billnya juga lebih banyak ya, lebih menyebar mulai dari yang murah sampai yang mahal. Sementara kalau yang lunch, khusus yang smoker, ternyata mereka tidak begitu banyak jumlahnya ya. Begitu juga dengan yang tidak smoker dan lunch juga tidak terlalu banyak. Ternyata malah pemasukan terbesar adalah saat dinner ya. Dan ini adalah lebih mudah ketika merepresentasikan atau menginterpretasikan distribution plot dengan cara mematikan KDE-nya ya. Sebenarnya sama saja, cuman nanti sumbu Y-nya kalau kita aktifkan KDE plot, maka sumbu Y-nya skalanya bukan frekuensi, melainkan skala KDE, skala normalisasi ya. Oke, sekarang kita coba lagi. Kalau ini tadi kita menggunakan distribution plot, sekarang kita juga bisa menggunakan scatter plot. Jadi PLT scatter ya. Kalau ini saya jalankan, maka nanti akan error. Kenapa error? Karena PLT scatter butuh 2 argumen ya.
Kalau bisa diperhatikan di sini pmap, ini mapnya aja ya. Jadi kalau scatter pada dasarnya butuh 2 argumen, sumbu X nya adalah total bill, maka sumbu Y nya harus ditentukan. Sebut saja misalnya sumbu Y nya enaknya apa ya, tip misalnya. Maka kalau saya tulis tip di sini, oke, maka tidak akan error ya. Dan sekarang kita punya perbedaan, sekarang tidak hanya 3 parameter melainkan 4 parameter. Smoker, kemudian smoker, non smoker, lunch, dinner, total bill, dan tip ya. Kalau mau ditambah lebih kompleks lagi bisa, tinggal cukup U sama dengan sex kalau nggak salah ya sex ya. Jadi sex di sini maka nanti akan ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Oke, seperti ini ya. Oke, jadi itu adalah contoh dari facet grid. Teman-teman sudah belajar bagaimana caranya membuat sekian banyak argumen sehingga grafik atau kurva atau visualisasi yang kita dapatkan betul-betul kompleks ya. Kita tidak hanya mendapatkan sumbu X, sumbu Y, tapi kita bisa mendapatkan 4 argumen. Dan teman-teman tentunya bisa belajar langsung dari parameter bawaan dari Seaborn. Di sini ada contoh-contohnya ya. Ada contoh-contohnya, teman-teman bisa pelajari sendiri ya, coba-coba sendiri menggunakan dataset sendiri. Ini ada macam-macam ya. Kita juga bisa mengatur tinggi, aspeknya, binsnya, ya, dan berbagai macam lah. Intinya teman-teman kalau memang ingin ahli harus mengekspor sendiri, coba-coba sendiri sehingga dapat feel-nya. Nah, di sini saya hanya menunjukkan garis besarnya saja ya. Baik, saya harap tetap semangat teman-teman untuk belajar bersama saya. Jangan lupa dukung saya dengan cara subscribe, like, dan komen. Dan tentunya saya tunggu di pembelajaran selanjutnya. Kita akan belajar jauh lebih dalam lagi, tentunya tentang AI dan data science. Jadi sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.